Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Nathan dari kelas F1 Akuntansi dengan nomor NIM 2005520123. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan Good Corporate Governance atau singkatannya yaitu GCG. Ya, mari kita lanjut ke pengertiannya. Yang pertama yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau singkatannya yaitu GCG adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Pelaksanaan prinsip GCG didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor Peraturan 01 per atau garis miring MBU garis miring 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance atau GCG pada badan usaha milik negara yaitu BUMN yang menyebutkan ketentuan serta pedoman pelaksanaan GCG di perusahaan. Penerapan asasnya yaitu ada 5 asas. Yang pertama asas transparansi, yang kedua asas akuntabilitas, yang ketiga ada asas independensi, yang keempat yaitu ada asas pertanggungjawaban, dan yang kelima ada asas kewajaran dan kesetaraan. Kita masuk yang asas yang pertama yaitu asas transparansi. Asas transparansi atau asas keterbukaan selalu diterapkan dalam menjalankan bisnis melalui penyediaan informasi yang material dan relevan serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan OJK maupun atas inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu yang mencakup laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit serta laporan tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik serta forum investor. Kita masuk yang bab yang kedua yaitu bab akuntabilitas. Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS tahunan, pembentukan audit internal dan menunjukkan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Next yaitu asas independensi. Perseroan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinterferensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Dewan Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, dimungkinkan untuk mendapat saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia, dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Saat ini, Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama 1 komisaris utama dan yang 2 lainnya yaitu menjadi komisaris biasa. Kita masuk asas yang keempat yaitu asas pertanggungjawaban. Asas pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan dan juga prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika atau ya yang sering disebut dengan kode etik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban yaitu adalah menjadikan perusahaan sebagai good corporate citizen yang antara lain diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban terhadap regulator International Federation of Inspection Agencies atau IFIA dan pemegang saham secara tepat waktu. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perlindungan terhadap hak-hak stakeholder secara umum. Yang ketiga, kewajiban perusahaan dalam memperhatikan ke stake yang lainnya. Yang kelima yaitu asas kewajaran dan kesetaraan. Di perseroan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya selalu mendapatkan perhatian khusus. Perseroan juga selalu menerapkan pemberlakuan yang baik secara kepada publik, maksudnya otoritas pasar modal, komoditas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Sementara itu, hubungan dengan karyawan dijaga dengan baik dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar. Untuk memastikan bahwa penerapan asas GJG dalam setiap aspek bisnis perseroan, maka diperlukan peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Peran aktif dan dukungan tersebut pada tahun 2014 diwujudkan melalui pembaruan kebijakan dan prosedur perseroan maksudnya terkait tata kelola perusahaan atau good governance. Yang kedua yaitu pelaksanaan asesmen penerapan GJG perseroan oleh independen asesor. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan dan prosedur perseroan terkait tata kelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Asesmen GJG. Perseroan telah menunjuk independen asesor untuk menilai praktik GJG berdasarkan pasal 44 ayat 5 Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per Norm 9/MPU 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per 01/MPU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance pada badan milik usaha milik negara. Jangto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per 01/MPU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara dan surat keputusan sekretaris maksud saya Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK 16/S.MPU 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang sering disebut dengan good corporate governance pada badan usaha milik negara. Dari hasil asesmen tersebut, perseroan memperoleh predikat baik. Pelaporan pelanggaran. Sejak 26 Desember 2012, perseroan telah menerbitkan kebijakan dan prosedur pelaporan pelanggaran yang telah disetujui oleh direksi dan Dewan Komisaris berlaku. Penerapan kebijakan pelaporan pelanggaran merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak, baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan dan output whistleblowing system. Atas pelaporan pelanggaran yang diterima, tim pengelola pelaporan akan melakukan proses penanganan pelaporan dengan melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim pengelola pelanggaran akan memutuskan
perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Namun apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup kuat, maka pelaporan akan proses ke tahap investigasi. Kita lanjut tentang perlindungan pelapor. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran. Perlindungan pelapor meliputi yang pertama yaitu jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporannya. Yang kedua, jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya. Yang ketiga, jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah menjadi status terperiksa. Pengelola pengaduan pelanggaran. Pengelola pengaduan pelanggaran adalah tim pengelola pelaporan pelanggaran yang dibentuk berdasarkan pengesahan Dewan Komisaris dan Direksi atas dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan laporan pelanggaran V.201 T.212 2012 tertanggal 26 Desember 2012. Tim dibentuk secara ad hoc berdasarkan SK direksi sesuai laporan pelanggaran yang diproses. Tim terdiri dari 1 kepala SPI, 2 kepala divisi SDM dan umum, yang ketiga kepala divisi yang terkait di pelanggaran tersebut. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.